Menjelang putaran kedua Pilkada DKI Jakarta, tim pemenangan dari pasangan calon yang melaju ke putaran selanjutnya mulai berburu dukungan dari partai politik dan pemilih Agus Silvi. Namun menurut sebagian pengamat politik, faktor partai politik ternyata terbukti tidak begitu berpengaruh ternyata dalam kemenangan calon di Pilkada DKI. Jelang putaran kedua Pilkada DKI Jakarta, geliat komunikasi politik partai-partai yang belum menentukan dukungannya ke dua pasangan calon tersisa terus dilakukan. Kamis lalu, Wakil Sekjen Partai Kebangkitan Bangsa Daniel Johan melakukan pertemuan tertutup dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Kendati sudah bertemu petahana, namun Daniel mengaku saat ini PKB masih dalam proses penjaringan aspirasi ulama-ulama NU, basis kader, dan struktur partai. Tetap dukungan nunggu setelah ketetapan KPU, kemungkinan besar ya minggu depan Senin kemungkinan besar. Jadi kita sedang mematangkan, masih terbuka terhadap segala kemungkinan. Ahok pun optimistis PKB akan memberikan dukungan kepadanya pada putaran kedua Pilkada DKI Jakarta. Bagi Ahok, PKB adalah kawan lama yang selalu mendukungnya sejak maju sebagai bupati di Belitung Timur. PKB kan semua teman-teman PKB. Ya dari dulu yang dukung saya gubernur di Babel juga PKB, Gus Dur. Ya kan? Jadi saya sampaikan gitu loh, kita punya kesamaan visi yang sama kok. Seperti berbalas pantun, calon wakil gubernur nomor urut 3 Sandiaga Uno juga berkunjung ke kantor Dewan Pengurus Wilayah PKB DKI Jakarta di Jalan Pramuka, Jakarta Timur. Sandi menyatakan kedatangannya kali ini untuk bersilaturahmi. Sandi meyakini dukungan PKB akan kembali bermuara kepadanya di Pilkada putaran kedua nanti karena ia beranggapan bahwa dirinya dan PKB memiliki kesamaan visi dalam konsep ukhuwah lil alamin. Mari kita lupakan masa lalu, kita menatap ke depan. Pak Hasbi ini sahabat. Jadi kalau saya sih selalu tahu hatinya selalu ada di kami. Tapi mungkin situasional yang membawa kita kembali lagi berdua di sini. Sebelumnya, perwakilan fraksi Partai Amanat Nasional dan Partai Persatuan Pembangunan DPRD DKI Jakarta dalam sebuah acara terlihat memberikan dukungannya kepada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Anies Sandi. Selain karena aspirasi wilayah, mereka mengaku hadir atas instruksi dari ketua DPW masing-masing. Kendati perebutan dukungan partai tengah dilakukan oleh masing-masing kandidat, namun bagi peneliti politik LIPI, Siti Zuhro, dukungan besar partai politik dalam kontestasi Pilkada DKI Jakarta belum menjadi penentu kemenangan calon. Menurut saya kita tidak perlu terpaku pada parpol-parpol siapa saja, khususnya dari koalisi dengan Demokrat kemarin yang akan pergi gitu atau mengalihkan suaranya ke dua pasangan calon ini. Karena bagaimanapun juga ternyata gitu ya, tidak ada korelasi yang positif atau jaminan yang konkret antara besarnya dukungan partai kepada calon dengan kemenangan calon itu. Jadi Pilkada DKI antara lain sudah membuktikan itu tahun 2012. Pertarungan Pilkada DKI Jakarta memang masih akan berlanjut di putaran kedua. Menarik disimak bagaimana tarik-menarik serta dukung-mendukung antara dua pasangan yang lolos untuk berebut suara milik pasangan yang tersisih. Budi Adiputro, CNN Indonesia. Setelah hingar-bingar kedatangan Raja Salman usai, perhatian publik kembali tertoleh pada kontestasi Pilkada DKI Jakarta yang masuk ke babak kedua. Pergerakan dan komunikasi politik sudah dilakukan, baik yang terbuka atau diam-diam di bawah meja. Kira-kira bagaimana kita melihat kemungkinan peta dukungan politik di putaran kedua ini? Untuk membahasnya sudah hadir di studio 2 CNN Indonesia ada Bang Raja Juli Antoni, juru bicara tim pemenangan Ahok Jarot. Terima kasih Bang Tony sudah datang. Terima kasih. Tetap konsisten dengan kota-kota tapi ganti terus kan tiap hari kan bajunya ya. kan. Saya mau ganti biru sama kuning dikit lah. Wah, biru sama kuning itu tanda apa itu nanti? Ya, biru hijau maksud saya. Itu tanda apa nanti kita akan bahas. Ada juga Mas Jayadi Hanan, Direktur Eksekutif dari Saiful Mujani Research and Consulting. Terima kasih Mas Jayadi. Saya akan update dulu nih sebelum kita nanti kulik-kulik lagi mengenai perkembangannya. Bang Tony, pergerakan-pergerakan komunikasi atau mungkin warung kopi apa nih yang udah dilakukan setelah Pilkada putaran pertama menuju putaran kedua ini? Ya. Pertama tentu kami memahami bahwa masing-masing partai ya yang kemarin berada di Mas Agus dan Pok Silvi memiliki otonomi masing-masing ya.
Dan oleh karena itu memang pendekatannya juga harus masing-masing ke partai tersebut gitu. Tapi insya Allah kami tidak terlalu banyak mempublikasi pertemuan-pertemuan itu ya. Simple karena kami mau supaya suasana politik di Jakarta lebih tenang. Tetapi tanpa bermaksud mengklaim dan mendahului kehendak Allah, ada beberapa partai yang sesungguhnya sudah jatuh hati lah ya, udah ada deal lah untuk bergabung dengan kami ya. Tapi nanti biarkan partai-partai tersebut lah yang akan meng-announce ke publik. Beberapa partai itu berarti lebih dari satu partai yang sudah menyatakan akan ya mendukung. lebih dari satu partai insya Allah ya. Sekali lagi tujuannya satu ya, bahwa kita ingin Jakarta kita yang sudah dibangun dengan susah payah berapa tahun oleh Pak Basuki dan Pak Jarot, dan sebelumnya oleh Pak Jokowi tentunya bisa lebih baik ya, ada sustainability di sana dan bahkan tidak mundur ke belakang gitu loh. Nah, kesepakatan semacam itu kemudian yaitu membuat beberapa partai ini dalam komunikasi politik itu nampaknya akan ada deal lah ya, insyaallah. Ini partai-partai yang semula mendukung pasangan Agus Silvi, atau mungkin Anda juga menarik ceruk yang sudah ada di Anies Sandi? Oh enggak, tentu Bang tidak. Tony, enggak. Tentu tidak. Tentu adalah partai yang bergabung di Mas Agus. Titik temunya ada di mana, Bang? Kalau tadi itu kan visi, kesamaan visi itu kan bahasa politik Ya. di panggung ya, bahasa belakang panggungnya ini apa nih, Bang? Ya misalkan ada kesamaan pandangan ya bahwa Jakarta kita ini mesti menjadi Jakarta yang inklusif ya, Jakarta yang terbuka, Jakarta yang toleran ya, selain harus menjadi Jakarta yang sejahtera tentunya. Ya. Kita melihat ya 3 bulan terakhir ini ada proses instrumentalisasi agama yang berlebihan ya, yang dipergunakan dalam proses politik, yang nampaknya ya tadi tidak hanya mengancam Jakarta, bahkan Indonesia kita ya. Jadi dalam obrol-obrol itu kita sebutkan ini bahkan beyond Ahok dan Jarot gitu loh. Tapi ini adalah persoalan proses nation building kita ya, di mana kita melihat tadi ada teriakan-teriakan yang membuat ada kelompok tertentu lebih mulia dari kelompok yang lain ya. Ada first citizen misalkan gitu ya. Mungkin ada yang senior citizen. Ada yang malah dianggap semacam anak tiri di rumah sendiri. Misalkan hal-hal semacam ini menurut saya menjadi perkat ya, terutama misalkan ya, sebut saja nanti mungkin bisa dikonfirmasi ke kawan-kawan PKB ya, yang sangat identik dengan Nahdlatul Ulama sebagai sebuah gerakan Islam moderat ya, yang selama ini yang menjadi tulang punggung keindonesiaan kita gitu, di mana kompatibilitas antara Islam dan demokrasi misalkan ya banyak ditentukan oleh kelompok-kelompok Islam, terutama semacam Nahdlatul Ulama ini. Nah, hal-hal semacam inilah yang kemudian mempertemukan itu tadi ya, Bang? Ya, dibicarakan di dalam forum-forum terbatas tentunya dan tidak terlalu banyak diekspos ya, seperti yang dilakukan oleh pasangan lain. Simple, tidak mau mengklaim lah. Jangan pagi-pagi udah pakai bajunya Mas Agus terus dimarahin oleh Mas Agus. Itu kan saya kira itu enggak. Masalahnya fenomena-fenomena itu sangat terlihat di panggung politik di depan publik, Bang. Jadi kalau ketika Anda mengatakan bahwa ada beberapa partai yang sudah mendukung, ini klaim mana yang benar? Ini kan juga perlu kita Ya, oleh karena itu dari awal saya klarifikasi, saya tidak mau mengklaim ya. Tapi kan tadi Anda tanya, ya kira-kira sedemikian. Jadi biarkan nanti partai-partai politik itulah yang meng-announce sendiri ya pada saatnya, pada hari yang ditentukan, pada hari yang baik ya. Jadi kita tunggulah nanti. Jadi PKB nih, Bang ya? Ya saya nggak bisa share. Saya berusaha disiplin terhadap diri saya untuk melepaskan itu pada otoritas PKB. Mas Jayadi, kalau ini kan kita bicara mengenai peta koalisi dan seberapa penting sih koalisi-koalisi partai politik, bantuan-bantuan mesin partai politik ini yang ada yang 1.300 cc, ada yang 1.500 cc, ada yang 2.500 cc, ada yang boros bensin, ada yang irit, ada yang LGCC. Nah, seberapa penting sih mesin-mesin baru ini perlu digendong lagi oleh Pak Ahok Jarot atau Pak Anies Sandi untuk bisa membuat mereka lebih melaju kencang. Tapi saya punya disclaimer sedikit, kami juga masih menunggu kedatangan dari tim pemenangan pasangan calon Anies Sandi untuk bergabung dalam dialog kita malam hari ini. Anda bisa menjawab, Mas. Iya, memang tadi kan Anda bilang dukungan partai di tingkat elit itu belum tentu
penting dalam arti langsung diterjemahkan menjadi dukungan di tingkat grassroots ya, Iya. atau di dukungan di tingkat para pemilih partai begitu. Karena dalam pilkada itu memang attachment dari pemilih dengan figur calon itu memang jauh lebih kuat daripada attachment partai gitu. Tetapi dalam konteks pilkada Jakarta untuk putaran kedua, dua-duanya penting. Ya, koalisi partai di tingkat elit, kemudian tentu saja menerjemahkannya menjadi dukungan di tingkat bawah, di tingkat pemilih, dan kemudian dukungan real dari bawah. Itu dua-duanya penting. Minimal di tingkat simbolik gitu, bahwa misalnya pasangan nomor 2 Ahok Jarot itu perlu menampilkan bahwa mereka juga punya wajah Islam di situ ya. Kalau ada PKB di situ, sudah ada P3 ya, tapi kurang jelas tapi ya gitu. Belum dapat SK. Jadi memerlukan tambahan yang lebih jelas. Minimal itu memberikan simbol gitu. Nah, Legitimasi simbol itu penting sekali juga. penting, terutama dalam komunikasi politik di tingkatan yang lebih makro. Tapi ketika itu masuk ke persoalan mau kemana para pemilih itu bergerak, itu perlu kerja lebih jauh lagi. Dukungan partai di tingkat elit akan tidak hanya menjadi simbol kalau partainya itu mesinnya benar-benar bergerak begitu. Nah, kalau kita evaluasi dari pilkada yang putaran pertama. Partai-partai pendukung Ahok Jarot dan pendukung Anies Sandi itu memang cenderung lebih disiplin pemilihnya. Misalnya pemilih PDIP itu menurut exit poll yang kami lakukan sekitar 90% memang memilih Ahok Jarot. Pemilih Nasdem itu sekitar 70% itu memang memilih Ahok Jarot gitu. Sebaliknya di kalangan Anies Sandi misalnya Gerindra dan PKS itu sama, 90% pemilih PKS memang memilih Anies Sandi. Hampir 90% pemilih Gerindra itu juga memilih Anies Sandi. Jadi dalam konteks itu dukungan partai menjadi penting. Nah, kalau sekarang kan mungkin dalam konteks partai pendukung dari Agus Silvi ini mungkin belum bisa kita lihat, hubungannya mungkin masih bersifat cair antara elit partainya dengan para pendukung di tingkat grassroots gitu, tingkat bawah, karena komunikasi di tingkat elitnya mungkin belum selesai, belum nyambung gitu. Nah, kita belum tahu nanti kalau sudah selesai, sudah firm, masing-masing sudah mengumumkan itu bagaimana, kita akan lihat kemudian. Tetapi memang kalau kita lihat kecenderungan partai-partai pendukung Agus Silvi di putaran pertama memang tidak sesolid pendukung nomor 2 dan nomor 3. Dukungan pemilih partainya ini. Kita evaluasi dulu. Kalau kita bicara mengenai putaran pertama, ini pendukung Agus Silvi atau partai-partai pendukung Agus Silvi yang kemudian yang diperebutkan oleh Bang Tori dan kawan-kawan dan juga Pak Anies dan Pak Sandi. Kalau dari evaluasi Anda, bagaimana kerja mesin politik ini kan yang diperebutkan partai politik nih secara institusi, Mas Jayadi. Menurut Anda, evaluasi Anda kerja partai politik, mesin partai politik untuk pilkada putaran pertama untuk Agus Silvi sendiri seberapa signifikan? Saya tidak tahu persis ya bagaimana kerja mesin politiknya. Tapi kalau kita menggunakan indikator berapa persen pemilih partai-partai yang mendukung Agus Silvi itu memilih Agus Silvi, maka itu tadi tidak sesolid pasangan di nomor 2 dan nomor 3 dukungannya. Misalnya begini, P3 misalnya itu kan pendukung Agus Silvi, tapi dianalisis melalui data-data di exit poll itu 50% bukan ke Agus Silvi, tapi 50% malah ke Anies Sandi misalnya. Ada sekitar 30% lebih itu ke Agus Silvi. Demikian juga dengan PKB dan PAN ya. Jadi kalau itu digunakan sebagai indikator, maka PAN misalnya itu 70% pemilihnya itu ke Anies Sandi. Ya, 30% ke Agus Silvi. Masih sedikit sekali yang ke pasangan nomor 2 misalnya. Jadi dari sisi itu kalau itu digunakan sebagai indikator, kita bisa mengatakan mesin partai tampaknya dukungan partai tampaknya kurang efektif untuk mengarahkan dukungan dari tingkat pemilih. Tapi kalau kita lihat Partai Demokrat lebih solid memang. Solid mendukung Agus Silvi ya. Hampir 65% itu mendukung Agus Silvi di situ.
Jadi kalau dari sisi itu sebetulnya yang paling mudah itu untuk mengarahkan dukungan tingkat bawah mestinya Partai Demokrat. Cuman Karena solid. Iya. Tapi posibilitas cuman masalahnya memang tampaknya kubunya Mas Antoni ini mungkin tidak begitu mudah untuk berhubungan dengan Partai Demokrat. Ya. Sudah berhubungan belum sih Bang Tony dengan Partai Demokrat sendiri? Ya pertama kami apresiasi ya waktu itu malam setelah pencoblosan misalkan Mas Agus langsung telepon Pak Ahok ya. Saya kebetulan di jalan bersama Pak Ahok waktu pulang dari rumah Bu Mega ya, mengucapkan selamat ya. Kemudian Pak Ahok juga mengatakan Itu telepon langsung tuh Bang? Ya, beliau menelpon langsung dan kemudian Pak Ahok juga mengucapkan terima kasih dan salam ke Pak SBY dan minta waktu untuk ketemu kapan-kapan kita punya waktu ya. Artinya komunikasi politik itu jalan ya. Bu Silvi juga dulu stafnya Pak Ahok ya. Jadi komunikasi itu sebenarnya ada ya. Cuman tentu bagi Pak Agus ya dan Demokrat tentu ada hitungan-hitungan yang perlu dicermati dan pada hari ini memang belum ada deal ya. Tapi bahwa komunikasi ya selalu kami coba buka selebar mungkin. Mungkin ada masalah dengan partai yang sekarang ada dengan Pak Ahok misalkan. Tapi untuk kepentingan yang lebih besar yaitu memenangkan Pak Ahok dan Pak Jarot ya, saya kira komunikasi itu tetap kami jalan ya. Oke, tantangan-tantangan dalam merajut komunikasi dengan partai-partai politik koalisi Agus Silvi ini sebenarnya apa dari yang Anda temui Bang Tony? Tapi dibahasnya lebih asik di segmen berikutnya. Kami akan segera kembali usai jeda berikut ini. Kalau bicara tantangan Bang Tony, apa sih tantangan-tantangan yang kemudian paling ditemui? Apakah persoalan-persoalan tadi seperti yang Anda katakan ada sejarah dari para elit parpol yang saling mendukung ini yang kayaknya agak susah dipertemukan atau tantangan-tantangan lain misalnya ini kecurigaan masyarakat masih kepada partai politik masih tinggi sekali terkait dengan politik transaksional misalnya. Ya pertama poin terakhir tentang politik transaksional kan Pak Ahok dan Pak Jarot sudah memperlihatkan track record mereka bahwa partai-partai yang pada hari ini mendukung pun semuanya tidak ada yang mendapatkan mahar contohnya ya. Jadi untuk aspek itu saya kira tidak ada keraguan ya bahwa tidak ada transaksi lah di sana, tidak ada negosiasi soal itu, soal mahar ya. Yang terjadi sebenarnya lebih soal masing-masing partai seperti saya katakan tadi kita harus apresiasi, harus respect kepada independensi dan otonomi mereka ya. Artinya ada internal diskusi ya, kemudian juga mereka misalkan melihat kecenderungan pemilih mereka mau kemana, sehingga ini kan juga keperluan mereka juga adalah untuk mendapatkan soliditas dukungan tidak hanya pada hari ini tapi juga citra mereka untuk pada pemilu yang akan datang dan sebagainya. Jadi ini lebih ke soal diskusi internal yang harus dikomunikasikan keluar gitu ya, dan kemudian ya di situ soal yang saya katakan tadi kan ini spesifik terhadap partai tertentu yang memang mendukung ya, saya kira itu semua kita tahu ya, tapi di luar itu sebenarnya lebih soal tadi bagaimana kemudian internal partai berdiskusi ya, memprediksikan apa yang akan terjadi dan untuk kepentingan politik mereka. Dan kedua ya itu tadi ada kecenderungan kan setiap partai bergabung dengan yang memiliki peluang menang yang lebih besar misalkan ya. Itu pragmatis saja gitu ke partai-partai seperti itu. Ya sekira itu bagian dari logika politik ya yang nggak bisa kita ya, tentu yang lebih substansial tadi ya tentang kesamaan dari gagasan, tantangan Jakarta lain sebagainya. Kalau Anda lihat dari 4 partai yang tersisa, Partai Demokrat, P3, PAN dan PKB ini mana yang kemudian punya sejarah politik atau kesamaan visi atau mungkin secara perasaan itu lebih dekat dengan Ahok Jarot? Ya secara politik kita melihat kawan-kawan PKB, PAN dan P3 ya pada hari ini mereka merupakan teman seiring di kabinet ya. Meskipun saya paham Pak Jokowi tidak akan melakukan intervensi apa-apa ya sebagai presiden untuk memaksakan itu, buktinya kalau memang dia secara presiden mempergunakan otoritasnya kan sejak awal kan bisa sebenarnya, tapi Pak Jokowi kan seorang Demokrat ya dia biarkan itu. Tapi kedekatan interaksi politik yang lebih kerap di kabinet misalkan itu juga merupakan satu hal yang menurut saya penting ya, karena terutama
proyek-proyek Jakarta ini ya banyak bersinggungan dengan proyek-proyek nasional gitu ya, APBD dan APBN ini harus klop. Jadi dalam konteks itu sih menurut saya harapan ya bahwa kawan-kawan P3 ya, kawan-kawan PAN dan PKB bergabung tentu lebih besar ketimbang dengan Demokrat, tapi sekali lagi bukan berarti kemudian pintu tertutup dengan Demokrat, tidak ya. Asalkan kemudian ada sentuhan yang lebih bersifat personal saya kira di Demokrat ya, insya Allah peluang bergabung itu juga rasanya lebih besar ketimbang ke nomor 3 rasanya. Ya, kenapa lebih besar kemudian ke Ahok nggak ke nomor 3? Padahal kan kalau kita lihat dari materi kampanye, debat-debat kandidat itu kan jelas sekali pasangan nomor 1 dengan partai-partainya, dengan tim-tim suksesnya. Yang jadi baku pukulnya adalah Pak Ahok dan Pak Jarod gitu. Kami adalah incumbent dan mereka adalah penantang ya, dan tentu dia mencoba menjustifikasi atau menyampaikan kepada publik bahwa apa yang disampaikan mereka lebih baik ketimbang apa yang Ahok, itu wajar saja. Tapi dalam perkembangannya saya percaya kok ya, ketika pasangannya ada 2, kawan-kawan Demokrat juga akan berpikir rasional kira-kira ya, mana yang lebih baik untuk partai mereka ya. Dan dalam konteks itu saya melihat ada komunikasi dengan Demokrat, melihat cuitan-cuitan kawan-kawan Demokrat. Nampaknya menurut saya sih kecenderungan ke kami lebih besar. Penjelasan saya sih sederhana. Sebenarnya pemilih Islam ya, yang sebelah Islam konservatif itu udah jauh-jauh hari hijrah sebenarnya ke nomor 3 ya. Jadi 17% itu menurut saya tersisalah sedikit kelompok-kelompok yang afiliasi atau cara memilihnya lebih karena tadi sentimen primordial misalkan. Jadi ini adalah kelompok-kelompok rasional, kelompok-kelompok nasionalis ya. Ada Bung Hinca di sana, gitu ya, ada Rana Baja, ya, ada kawan-kawan yang menurut saya dari perspektif ideologis lah ya, spektrum ideologis, saya merasa mereka akan lebih dekat kepada Ahok Jarot ketimbang Mas Anies yang di sana misalkan ada kelompok-kelompok yang ya selama ini juga mereka tidak suka gitu loh. Saya kira begitu kalau bacaan saya. Setuju nggak secara demografi demografi elitnya, demografi grassrootsnya, apakah memang kemungkinan posibilitas ideologi, latar belakang, cara berpikir itu juga menentukan kemana? Ya ada kemungkinan itu kan, Mas Tony kan memang harus optimis bahwa harus. itu lebih dekat ke pasangan yang dia dukung kan gitu. Begitu. Saya setuju bahwa memang ada sejumlah faktor yang bisa mempengaruhi bagaimana peta koalisi partai ini. Kita belum bicara peta di tingkat bawah kan. Pertama tadi ya, bagaimana keakraban komunikasi politik yang sudah ada selama ini. Itu kan ada bisa macam-macam penyebabnya. Nah, memang masuk akal kalau untuk mengasumsikan bahwa PAN, PKB dan P3 itu secara komunikasi politik, secara koalisi politik memang bisa lebih dekat dengan pasangan Ahok Jarot karena mereka adalah mitra koalisi dengan PDIP yang pendukung utama Ahok Jarot itu. Yang kedua yang bisa mempengaruhi adalah kalau misalnya para elit partai ini melihat kecenderungan para pemilihnya. Mereka akan lihat bagaimana kecenderungan para pemilihnya. Itu nggak boleh dinafikan, itu kan tidak aspirasi bisa, bawah itu kan. Tidak bisa dinafikan. Itu bisa dijadikan juga tolak ukur gitu kan. Nah, tapi yang itu kan baru kondisi dasar. Yang paling penting itu adalah bagaimana lobby dan komunikasi politik pada saat sekarang ini gitu. Kalau walaupun potensinya bagus tapi tidak dilobi dengan baik, tidak dikomunikasikan dengan baik, nah itu bisa hilang tuh yang pertama. Saya kira pertarungannya sekarang untuk memperebutkan suara partai-partai ini dalam arti tingkatan elit adalah bagaimana nih yang nomor 3 melobi pasangan partai pendukung Agus Silvi, demikian juga dengan nomor 2. Kita nanti coba analisa Mas, pasangan Ahok Jarot dan Anies Sandi siapa yang punya daya. Ini kan sekarang bukan hanya melobi komunikasi baik-baik, nginjek jempol juga merupakan cara komunikasi kan. Atau cubit kan juga bisa cara komunikasi untuk memberikan dukungan. Nah, potensi-potensi apa yang dimiliki oleh Ahok Jarot dan Anies Sandi untuk bisa mempengaruhi baik secara persuasi ataupun tadi kata Mas Jayadi, cubit atau injek jempol. Itu kita akan bahas di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami.
Kalau Anda melihat mungkin bisa di zoom out, duduk kita agak lebih merapat karena di sini sudah ada Bang Hasbiala Ilyas, Ketua DPW PKB DKI Jakarta yang sudah bergabung bersama kita. Terima kasih Bang sudah datang melawan kemacetan Jakarta. Tadi kita sudah bahas bagaimana komunikasi politik nih antara dua pasangan calon Anies Sandi dan Ahok Jarot. Kami juga masih menunggu kedatangan tim pemenangan dari pasangan Anies Sandi yang masih terjebak macet nampaknya di jalan. Tadi kita sudah melihat bagaimana komunikasi politik yang sudah dijalankan. Mas Jayadi tadi mengatakan ada dua nih caranya. Ada yang persuasi halus-halus, disayang-sayang. Ada juga yang bisa injek jempol atau dicubit dikit. PKB ini bagian yang dicubit atau yang dielus-elus sih, Bang Hasbiala? PKB kita punya prinsip, kita punya ada aturan di partai kami. Dan yang terpenting kita tidak perlu dicubit dan tidak perlu dielus-elus. Yang terpenting bagi kita, calon mana di dua pasangan ini yang bisa memperbaiki Jakarta, yang visi misinya sama dengan Partai Kebangkitan Bangsa. Salah satu contoh kemarin kita bertemu dengan Bang Sandi, kebetulan datang ke DPW PKB, dan kita tanya secara detail visi misi beliau, dan juga saya komunikasi dengan Wagub Pak Jarot. Sebelum beliau ke Semarang juga saya sudah telepon-teleponan. Mungkin dalam beliau pulang hari Senin kita akan ketemu dengan secara intensif, kita akan bicara dengan Pak Wagub dan Pak Ahok bagaimana visi misi beliau, dalam artian Jakarta ini tidak bisa kalau hanya dibangun dengan sendiri, harus mesti bareng-bareng, mesti juga apalagi kondisi Jakarta ini di putaran pertama itu kan sangat panas lah menurut saya. Sangat panas, isu-isu agama, isu-isu ini yang memang kalau di PKB itu soal isu agama sudah selesai. Karena PKB ini jelas muridnya Gus Dur, pluralisme yang kita jaga, ini semua yang kita jaga. Soal agama sudah selesai lah di PKB, sudah tidak ada, yang penting. Jadi maksud Anda secara kultural dan aspirasi masyarakat di bawah lebih dekat ke Ahok Jarot gitu maksudnya? Tidak, tidak juga. Kita PKB itu bukan lebih melihat dari arus bawah maunya kemana. Di waktu kita memutuskan di putaran pertama, memang dari awal Pak Muhaimin, Ketum PKB itu di putaran pertama salah satu contoh selalu bertanya ke DPW. Kita serahkan semua di DPW. Oh jadi mekanismenya seperti itu, DPW yang lebih berperan dalam DPW lebih berperan. Ini kadang-kadang sahabat-sahabat dari partai lain itu agak salah menilai PKB. Padahal Ketua Umum kami ini memberikan wewenang yang keseluruhan. Karena memang pelaturannya memang harus DPP yang memberikan rekomendasi, tapi prosesnya itu dari DPW semua, dan pada waktu putaran pertama juga kita diserahkan ke DPW, dan kita mesti koalisi dengan Demokrat pada waktu itu. Belum melihat figur siapa. Tapi waktu memutuskan mendukung Agus Silvi itu DPW yang memutuskan, kemudian DPW hanya tekan tanda tangan. Gitu. Begitu juga di putaran kedua ini, karena yang mengetahui DKI Jakarta ya DPW, ya wilayahnya sendiri. Kalau DPP itu kan lebih mengetahui secara global dan urusan Indonesia lah, bukan urusan Jakarta. Tapi ini kalau kita lihat, publik melihatnya PKB ini masih belum jelas juga. Dua-duanya mengklaim mendapatkan PKB. Bang Tony tadi mengatakan secara kultural agak susah lah membayangkan orang-orang PKB yang pluralis ini bisa bergabung ke nomor 3. Tapi nomor 3 juga mengklaim bahwa PKB grassroots-nya juga mendukung pasangan nomor urut mereka gitu. Termasuk pertemuan Anda kemarin dengan Bang Sandi. Tapi DPP-nya juga bertemu dengan pasangan Ahok Jarot ini. Dari spektrum apa yang kemudian Anda bisa jelaskan Bang Hasbiala, kemudian PKB ini sebenarnya melihat yang mana sih? Kalau kita lihat DPP-nya juga bergerak, DPW-nya juga bergerak. Ini yang mana yang harus kita percaya nih? DPW-nya yang ngomong apa DPP yang ngomong? Tapi lebih asik dijawabnya di segmen berikutnya, karena kita sudah kedatangan tim pemenangan pasangan Anies Sandi yang sudah datang bersama kami pada malam hari ini. Kita akan saksikan pernyataan dan juga diskusi yang lebih menarik di segmen berikutnya. Tadi kita sudah kedatangan Ketua DPW PKB DKI Jakarta, sekarang kita juga kedatangan
pasukan, bukan pasukan, tim pemenangan Anies dan Sandi, ada Bang Andre Rosiade, Wasekjen Partai Gerindra. Terima kasih Bang Andre telah datang di CNN Indonesia meskipun terjebak macet tadi. Bang Hasbiala, ini lagi-lagi di-clearkan dong ke publik. Ini tadi Anda katakan bahwa DPW yang kemudian secara strategis menentukan arah koalisi sebenarnya. Tapi kemarin DPP-nya juga sudah ketemu Mas Hasto, kemudian kemarin juga Bang Daniel Johan berkunjung ke Balai Kota, bahkan Bang Daniel berkunjung ke Balai Kota gitu. Ini yang sebenarnya yang mana sih Bang gitu? Yang namanya silaturahmi partai koalisi pemerintah di tingkat pusat, biasa Pak Hasto datang ke DPP PKB. Tapi kita harus pisahkan bahwa koalisi di pusat itu tidak mesti harus koalisi di daerah. Di Banten kita tidak bersama PDI, di beberapa wilayah kita tidak bersama PDI. Bahkan kemarin di putaran pertama kita juga tidak bisa lah kita sangkut pautkan ya pusat-pusat ya daerah-daerah, tergantung kebijakan masing-masing di daerah. Untuk Pak Daniel datang ke Pak Ahok itu silaturahmi Pak Daniel saja, tapi tidak mewakili dari DPP PKB. Pertimbangannya PKB nanti akan menentukan kemana dia akan mengalihkan dukungannya, itu karena aspirasi saja atau karena tekanan politik atau karena lulusan politik, apa yang kemudian jadi basis keputusannya paling penting? PKB tidak bisa ditekan karena kita partai mandiri, kita tidak punya nggak ada alasan untuk menekan PKB hari ini. Aspirasi bawah? Nah, PKB itu lebih melihat, nanti kita lihat di beberapa wilayah, misalnya Mas Sandi, beliau sudah keliling. Bang Sandi itu hampir di beberapa DPC beliau keliling. Belum lama beliau turun di Jakarta Timur kalau nggak salah, terus di Jakarta Utara. Pak Jarod juga keliling juga, ya kita lihat nanti mana ada di DPC itu, PAC itu yang mau, itu yang PKB berikan dukungan ke situ. Jadi PKB mengikuti. Secara kultural DPC, kira-kira Anda PKB. melihatnya ini secara kultural, aspirasi masyarakat, arah demografi pemilih PKB, pendukung PKB ini bisa dibaca nggak? PKB ini agak sulit dibaca. Saya sebagai ketua DPW-nya agak bingung. Sebab kalau kita bicara agama di PKB itu sudah selesai. Kita tidak pernah bicara agama yang diajarkan oleh Gus Dur. Tidak pernah kita ngomong bicara menilai seseorang, menilai calon itu berdasarkan agama, tidak. Kita melihat kinerjanya bagaimana, baik atau tidaknya. Nah, untuk kita lihat mungkin dalam waktu hari Senin ini kita akan rapat di DPW PKB dan semua DPC kita undang, PAC kita undang, insya Allah dalam waktu dekat kita akan. Secara kultural, aspirasi masyarakat, Anda lebih yakin, pasti Anda lebih yakin ke tempat Anda ya. Seberapa yakin Anda yakin bahwa PKB ini bisa mengalihkan dukungan kepada Pertama, Anies Sandi? kami ngucapin terima kasih Pak Hasbi, Bang Sandi sudah diterima sama DPW PKB DKI kemarin. Terima kasih atas sambutan yang luar biasa. Yang jelas DPD Gerindra DKI di bawah kepemimpinan Bang Taufik sudah melakukan komunikasi dengan seluruh partai yang ada. Hampir seluruh partai yang ada itu yang kita rasakan bahwa insya Allah DPW PKB, DPW PAN, DPD Demokrat DKI, lalu P3 itu membuka dan responnya sangat bagus terhadap pasangan Anies Sandi. Ya, komunikasi antar pimpinan wilayah seperti beliau sampaikan itu sangat bagus, sangat cair. Dan insya Allah arahnya jelas, apalagi DPW adalah yang punya wilayah. Ya. Lalu DPW ada DPC di bawahnya, tentu mereka lah yang tahu arah pemilihnya yang mana. Nah, yang kami tangkap adalah akar rumput partai-partai tadi insya Allah akan ke Anies Sandi. Meskipun kita tahu bahwa beliau-beliau ini bergabung di partai pemerintah, tapi ini pilkada DKI, bukan pilpres gitu lah. Kita pisahkan satu-satu dan saya meyakini gitu. Pemilu insya Allah tinggal 2 tahun lagi. Saya rasa partai-partai akan melihat aspirasi rakyat, bukan tekanan soal posisi menteri. Ada sudah curiga ada tekanan berarti di atas nih? Ya, kita tahu sama tahu lah. Ini politik sangat dinamis, tapi kami meyakini seperti PKB, insya Allah akan melihat aspirasi akar rumput
aspirasi pemilih PKB. Anda melihat bahwa aspirasi pemilih PKB akan ke lebih dekat, lebih cocok secara kultural, secara demografi kepada... Insya Allah ini bukan hanya sekedar kultural, tapi bagaimana Anies dan Sandi punya program yang konkret untuk rakyat DKI. Dan juga masyarakat DKI ini juga lelah dengan pemerintah yang begitu menimbulkan konflik terus. Nah, makanya kita lihat Pilkada putaran pertama mengisyaratkan jelas bahwa rakyat DKI, warga DKI menginginkan pemimpin baru, gubernur baru. Karena Pak Ahok hanya dapat 42%. Jadi ada 60% yang menginginkan gubernur baru. Nah, inilah tugas kita bersama, seluruh pendukung Anies dan Sandi meyakini bahwa 60% itu akan memilih nanti di putaran kedua. Dan kami meyakini sekali dengan komunikasi yang baik dengan Pak Hasbi, Pak Nahrawi, dan pimpinan partai yang lain, insya Allah akan bergabung dengan Anies dan Sandi. Jadi klaim yang sudah diklaim oleh Muhammad Taufik itu tidak klaim semata, tidak klaim bohong gitu ya? Jadi itu gini, klaim betul Mas gitu ya, harus Bang, ya? tahu bahwa komunikasi sebenarnya komunikasi partai-partai politik yang ada di DKI ini sangat bagus. Beliau sangat tahu bahwa sangat cair, sangat baik hubungan komunikasi ini. Sebenarnya kan kita sudah punya koalisi kekeluargaan dulu ya Pak, yang hampir terjadi koalisi. Insya Allah putaran kedua koalisi kekeluargaan ini akan berjalan minus PDIP tentunya. Wah, Bang Tony ini gimana Bang? Akar rumput katanya ke... Ya seperti saya katakan tadi ketika beliau berdua tidak datang, kami menghargai otonomi dan independensi masing-masing partai, terutama kawan-kawan PKB ya. Mereka punya dinamika internal, punya mekanisme internal yang tidak bisa diintervensi oleh siapapun termasuk kami. Yang kami lakukan adalah sebatas berkomunikasi ya, berkomunikasi dengan baik, menyampaikan gagasan-gagasan, keserupaan, kemiripan gagasan yang mungkin kita bisa kerjakan bersama untuk memperbaiki Jakarta ya. Jakarta kita yang sudah baik, apakah akan dibiarkan kepada orang-orang, kepada kepemimpinan yang tidak mempunyai kemampuan dan track record yang baik misalkan. Jadi obrolan semacam itu yang kami sampaikan. Tadi ada poin saya katakan ya seperti yang dikatakan Bang Hasbullah juga, ini partainya Gus Dur ya, maksudnya inspirasinya dari Gus Dur, dan kita tahu ya Gus Dur adalah seorang tokoh yang berhasil ya mengintroduksi secara baik kompatibilitas Islam dan demokrasi misalkan ya. Di mana misalkan konsep mendasar dari demokrasi melihat warga negara sebagai warga negara ya, bukan dilihat dari aspek primordialitasnya misalkan ya. Dan karena itulah gitu ya kita tahu bagaimana juga PKB yang di belakangnya banyak para kiai yang juga sangat pro dengan kebinekaan ya. Itu sangat menjadi titik poin ya di mana kami merasa pasangan nomor 2 akan bisa bertemu dengan pasangan pertama gitu. Tapi sekali lagi ini tergantung kepada rekan-rekan PKB dan partai-partai yang lain ya. Secara kultural di tingkat para kiainya atau mungkin di grassroots-nya, kalau kita baca demografi pemilih PKB atau pengurus PKB sendiri, Anda lihat lebih dekat ke Anda? Ya seperti saya katakan tadi sebelum beliau datang juga, isu instrumentalisasi agama ya pada putaran pertama itu sangat terasa ya. Fitnah terhadap Pak Ahok dikatakan menistakan agama ya, yang sekarang terbukti misalkan di pengadilan saksi-saksinya tidak kredibel gitu loh. Nah kemudian sebelum saya teruskan dulu, jadi tidak kredibel. Dan ini yang kemudian membuat suara Pak Ahok kemudian dari kata Denny J.A. waktu itu 10% bisa ke 43%. Jadi ada sebuah capaian yang luar biasa ketika memang itu fitnah-fitnah itu ternyata tidak ada manfaatnya itu untuk mendegradasi Pak Ahok. Jadi rasanya dengan bantuan kawan-kawan PKB dari tadi kata Denny J.A. 10, sekarang kami dapat 43, dengan bantuan teman PKB sih 89% sih nggak susah kayaknya gitu. Jadi sekali lagi itu tadi ya ada aspek kultural yang bertemu dan aspek kepentingan politik lah, di mana kita ya memilih seseorang yang punya kredibilitas, bukan seorang menteri yang gagal misalkan gitu loh. Jadi ya dalam aspek itu saya kira kita akan ketemu lah. Jadi sebelum saya ke soal menteri yang gagal, saya juga kita semua tahu Pak Anies sukses berhasil memimpin Kementerian Pendidikan. Pak Jokowi tidak pernah menyampaikan Mas Anies gagal ya. Saya tegaskan hanya soal nggak ada, itu data yang salah, itu sudah pernah kita bahas, kita bahas di sini. Kita bicara merebutkan suara Bang Hasbi soal PKB, kita tentu beliau sampaikan bahwa tadi PKB ini adalah terus terangan partai yang basis pendukungnya NU ya Pak. Nah, tadi beliau menyampaikan bahwa saksi-saksi di pengadilan Pak Ahok itu tidak kredibel. Kita tahu ada saksi ketua MUI, ulama kita yang karismatik, itu Rois Amnya PBNU.
ya resmi beliau sampaikan Itu saksi ahli, ini saksi fakta. Ya. saksi tidak Benar. kredibel. Saya hanya mengutip saksi-saksinya tidak kredibel. Jadi kita sampaikan saja bahwa Jakarta bukan hanya bicara pembangunan fisik semata, tapi juga pembangunan mental, pembangunan memastikan bahwa masyarakat DKI bisa merasakan indahnya pembangunan itu. Jadi bukan hanya pembangunan yang berpihak kepada pengembang. Nah, inilah Mas Anies dan Bang Sandi hadir di sini. Tangkap tuh orang Gerindra gitu sama pengembang itu ya. Sorry, Mas. Reklamasi yang kena tuh Kita siapa nggak gitu. bicara dulu mengenai konten apa namanya pembangunan mau pengembang atau Ini tidak fitnah pengembang, aja tapi gitu loh. kita akan bicara Jadi mengenai ini bukan fitnah. kontestasi. Pak Ahok itu sudah jelas tersangka. Jadi ini bukan fitnah. Kalau fitnah, Anda silahkan tuntut Kapolri. oke. Proses Tito hukum Karnavian. silakan jalan. Proses hukum bisa berjalan, ya, pengembang Tapi biarkan jelas, menjalankan. tapi yang jelas kami meyakini karena ini soal arus bawah dan buktinya ya contoh konkret. Gimana Bang? Ada berapa TPS terjadi pemilihan ulang ya. Hampir 90% pemilih Agus Silvi berpaling kepada Anies dan Sandi, ini fakta. Dan insya Allah Pak Hasbi, tokoh kita, PKB, insya Allah akan melihat bahwa Fakta-fakta memang itu tadi ya. fakta-fakta itu. Mas Jadi Jayadi, tidak takut intimidasi lah. Anda lihat gimana nih? Ya ini Apakah- salah satu pola komunikasi yang pasti terbangun selama beberapa waktu ke depan ya. Ini partai-partai di Agus Silvi pasti akan jadi rebutan. Ini kan udah jadi rebutan ya. Iya. Mereka berdua saling serang, tapi yang Tergantung yang siapa di yang tengah bisa dipuji. nawarin ngopi lebih enak di depan. Ya itulah, tapi itu baik-baik saja saya kira. Jadi kalau kita lihat memang komunikasinya akan terjadi pada minimal 3 level ya. Ada di level DPP, kemudian saya kira mereka akan melakukan berbarengan itu karena tidak punya waktu untuk satu-satu gitu kan. Berbarengan di tingkat DPP akan dilakukan, di tingkat DPW gitu. Kalau Bang Andri di DPP ya. Di tingkat DPW akan dilakukan dan jangan lupa juga di tingkat para pemilih, para pendukung partai itu kan banyak simpul-simpul yang akan saling mendukung. Mungkin pada akhirnya tidak ada yang bulat barangkali. Kalau kita masuk ke tingkat... Tapi kalau kita bicara mengenai untuk tingkat elit, PKB bergabung dalam koalisi pendukung pemerintah. Apakah koalisi di pusat ini juga bisa masuk ke koalisi di daerah? Itu pertama. Yang kedua, secara basis pemilih tadi, Bang Tony mengatakan bahwa secara kultural kayaknya lebih dekat dengan kami. Bang Andre juga mengatakan ya secara aspirasi lebih dekat dengan kami juga. Ini ya, itu bisa apa jadi yang Anda baca? itu bisa jadi salah satu alasan ya yang dipakai dari partai-partai pendukung Agus Silvi untuk bergabung, menjadikan alasan untuk bergabung dengan siapa. Alasan berikutnya itu alasan kecenderungan pemilih. Nah itu tinggal bagaimana masing-masing mengkomunikasikan. Jangan lupa pilkada DKI sekarang menjadi pilkada nasional putaran kedua itu. Betul-betul. Kalau kemarin kan ada 2 pilkada di putaran pertama. Pilkada 100 daerah, pilkada nasional DKI kan. Nah, kalau sekarang benar-benar pilkada nasional nih. Karena memang ada beberapa daerah yang masih ada pemilu. Tapi secara umum kita bisa menganggap tinggal satu nih pilkadanya nasional. Jadi pilkada rasa pilpresnya akan benar terasa di sini gitu. Nah, karena itu saya kira pasti peran DPP juga penting dalam merumuskan bagaimana pola-pola koalisinya. Seberapa mungkin koalisi yang terbangun di pemerintahan pusat itu bisa kemudian terimplementasi atau mungkin termanifestasi dalam ini kan rasa nasional sekali di pilkada nasional DKI. Ini kan bisa saja ada tekanan-tekanan itu. Posibilitasnya bagaimana? Saya kira dinamika lokalnya pasti berpengaruh. Kan itu sudah terlihat di putaran pertama kan. Kalau memang hanya faktor itu yang berpengaruh, pasti faktor pendukung Agus Silvi ke Pak Ahok kan gitu. Tapi itu kan ternyata tidak gitu. Jadi pasti ada dinamika lokalnya. Cuman saya menduga apapun yang bagaimanapun hasilnya nanti, misalnya PKB mendukung pasangan nomor 2 misalnya ya. Tapi saya menduga itu tidak akan sepenuhnya bulat 100%. Karena kalau kita lihat misalnya di PKB pun dari arus bawahnya ada yang sudah ke Anies Sandi misalnya. Ada Selatan, juga yang sudah mulai ada juga yang ke Ahok Jarot misalnya. Jadi Ke Ahok Jarot siapa itu? Ada yang deklarasi itu? belum deklarasi, belum. tapi Jadi mulai ada. belum ada kan? Belum. Anies Sandi sudah ada Bang ya? Sudah ada pendekatan-pendekatan PAN, PKB, gitu. P3 Iya. sudah. Iya. Jadi jadi partai-partai ini pasti tidak berharap bulat. Cuman yang bulat paling mungkin dari DPP yang bulat. Nah, cuman kita belum tahu. Saya kira kita belum akan tahu sampai pengumuman resmi putaran kedua. Kalau putaran kedua itu sudah resmi dengan KPU, nah mereka punya. Kalau sekarang kan punya alasan, entarlah kita tunggu pengumuman resmi segala macam. Ya.
Gitu. Oke, untuk sebagai penutup ini waktu kita sayang tidak banyak, Anda agak telat tadi tapi nggak apa-apa, ini kita masih punya waktu sedikit lagi. Bang Hasbiala ini dari PKB sendiri ini kapan kira-kira akan sholat istiqoroh kemudian menentukan pilihannya nih? Kapan kita bisa mendapatkan kepastian dari PKB untuk mendukung siapa? Dan bener nggak tadi klaim antara Bang Tony dan Bang Andre yang secara aspirasi kultural ternyata sama-sama diklaim punya kedekatan dengan kedua kandidat ini, atau memang PKB pecah di bawah? Enggak, kalau untuk pecah itu tidak. PKB biasanya itu sebelum misalnya pada waktu di putaran pertama kita banyak ada beberapa kawan-kawan yang menginginkan ke Sandi. Tapi di waktu PKB menyatakan untuk mendukung Agus Silpi, maka selesai itu. Di antara 4 partai kemarin, boleh dicek itu, alhamdulillah yang paling solid untuk mendukung Mas Agus pada waktu itu diantaranya PKB, paling solid full. Begitu juga di putaran kedua. Yang lainnya enggak Bang ya? Ya di solid lah, dibanding yang lain, insya Allah Demokrat PKB lebih solid pada waktu itu ya. Karena Demokrat wajar karena Agus sebagai Orang dalam ya. orang dalam lah istilahnya. Nah untuk putaran kedua ini seperti itu juga. Nah yang terpenting bagi kami, Jakarta ini lebih baik, Jakarta ini lebih bagus, Jakarta ini adem, Jakarta ini sejuk. Udahlah kita nggak usah bicara soal macam-macam, yang penting masyarakat ini udah susah Pak. Masyarakat ini sudah butuh ketenangan, ekonomi susah, sembako naik, ini semua kan. Itu yang dibutuhkan masyarakat Jakarta, yang saya alhamdulillah kita turun langsung ke tingkat grassroots. Memang ada yang mengatakan, misalnya tadi sore saya turun, itu ada yang mengatakan pas Pak Ahok masuk, alhamdulillah nih kali sudah bersih lagi. Kemarin PLT enggak, tapi pas di satu wilayah juga ada yang misalnya Bang Sandi turun, mereka mengeluh ke Bang Sandi karena kebanyakan dari PKB ini melihat dari putaran kedua ini lebih melihat ke sosok Mas Sandinya gitu. Mohon maaf nih, dibanding sosok Mas Aniesnya. Ini yang arus bawahnya seperti itu. Iya, kalau kata Bang Andre nggak apa-apa, yang penting sama aja. Jadi kapan kepastiannya, minggu depan kurang lebih, Bang? Insya Allah rapat DPC dan DPC DKI Jakarta hari Senin. Tidak lama dari itu. Hari Senin kita akan lihat bagaimana PKB ini akan berlabuh. Bang Andre, terakhir dari Anda. Terakhir sebenarnya jelas ya. Kalau Mas Budi lihat sinyal-sinyal beliau clear lah, insya Allah. 4G apa 3G nih masih sinyalnya nih Bang? Sinyalnya sangat jernih tadi, mengisyaratkan mudah-mudahan insya Allah bahwa Jakarta butuh pemimpin baru. Insya Allah lah Anies dan Sandi jadi gubernur nantinya. Wah, singkat, jelas, padat, tepat itu ya. Kalau tadi sinyalnya 4G atau 3G belum dicari jawab oleh Bang Andre, Anda melihat PKB 4G atau 3G? Ya, seperti yang kita lihat tadi ya, seperti poin yang disampaikan bahwa ini adalah partai ulama, ya, partai yang mempunyai kekuatan Islam moderat ya, yang dicirikan dengan inklusivitas pemikiran ya, tidak suka dengan grup-grup yang dikata-kata Bu Sapi Mari sebagai preman berjubah misalkan, yang suka melakukan sweeping dan sebagainya ya. Jadi insya Allah kedekatan itu ya mengakibatkan insya Allah Pak Ahok akan memimpin Jakarta lagi 5 tahun ke depan dengan dukungan PKB, insya Allah. Itu dia tadi, sama-sama semangat, tapi nggak apa-apa, kita namanya juga membahas ya kan. Kita akan lihat bagaimana dinamika politik ke depannya. Kita akan lihat juga nanti 19 April siapa yang akan unggul di Pilkada DKI Jakarta yang rasa nasional tadi kata Mas Jayadi. Terima kasih Bapak-Bapak atas perbincangannya malam hari ini.